你乃一魔大陆天生地养。主玉，你放心。这么多洗礼灵液。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-663-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 662. Sebelumnya, Qin Chen ini tengah berusaha melewati formasi di sana. Tentu ini tidaklah dibiarkan oleh Ketua Ji. Terlebih lagi, banyak pertanyaan di benaknya mengenai bagaimana cara Qin Chen dapat memasuki ruangan yang selama ratusan tahun tak bisa ia masuki. Hanya saja berbagai serangan yang ia berikan tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Alhasil, iblis yang ada pada tubuh Ketua Ji lah yang akan bertindak. Ia berhasil masuk ke dalam diri Qin Chen dan mulai percaya diri kalau tubuh hebatnya itu akan menjadi miliknya. Sampai akhirnya benih parasit muncul dan segera mengusir iblis tersebut. Ia benar-benar sangatlah kesal dan apa yang barusan terjadi. Tapi ia tidaklah ingin melepaskan Qin Chen begitu saja. Jadi penjagaan ketat pun dilakukan. Sementara Qin Chen perlahan-lahan pasti akhirnya tiba di sebuah gerbang besar. Jiruyu telah dia keluarkan. Meskipun dia itu berasal dari keluarga Ji, tapi dia ini juga kurang tahu dengan gerbang besar itu. Namun dia bisa memastikan kalau ini memang adalah area terlarang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di hadapan gerbang, di mana Jiruyu itu merasakan sesuatu yang seakan-akan ada sesuatu yang telah memanggilnya dari balik gerbang batu itu. Jiruyu mencoba untuk menyentuh gerbang ini yang memang sepertinya bereaksi kepadanya. Karena itulah Jiruyu berusaha memberanikan dirinya untuk memegang gerbang tersebut. Perlahan-lahan pasti sesuatu benar-benar terjadi. Tidak hanya gerbang ini saja, namun ada kekuatan yang muncul. Di mana perlahan-lahan pasti kekuatan ini mendekati tubuh Jiruyu. Qin Chen sangatlah terkejut padahal kekuatan dari bola energi itu sangatlah besar. Mereka sama-sama tidak tahu dengan apa yang terjadi saat ini. Terlebih lagi, Jiruyu mulai memancarkan ledakan kekuatan yang besar. Long Yuan juga tertarik dengan kekuatan tersebut, di mana ternyata kekuatan ini tengah menguji tubuh dari Jiruyu. Bisa dikatakan kalau itu adalah semacam ujian yang diberikan oleh gerbang batu. Jika mampu menahannya, maka Jiruyu bisa lolos. Tapi jika ia tak berhasil, maka garis keturunan yang dia miliki mungkin akan hancur. Bahkan bisa saja tubuhnya itu menjadi abu. Tentu Qin Chen agak panik. Ia harap Long Yuan memiliki cara untuk bisa membantunya. Sayang sekali kekuatan dari gerbang batu sangatlah mengerikan. Terlebih lagi umur dari gerbang ini jauh melampaui umurnya. Qin Chen memintanya untuk terus berpikir. Karena bagaimanapun Long Yuan itu terlahir dari benua ras iblis. Kekuatannya bahkan sudah melampaui para raja iblis dan ras iblis lainnya. Tapi ia tidak pernah menduga kalau formasi yang dimiliki oleh keluarga Ji memiliki kekuatan yang begitu besar. Jiruyu sendiri tidaklah pasrah dan mencoba untuk melawan. Di mana perlahan-lahan pasti ia juga mulai mengeluarkan kekuatan demi bisa mengendalikan ketujuh formasi pada gerbang ini. Apa yang barusan Jiruyu lakukan sempat membuat Qin Chen khawatir. Namun perlahan-lahan Jiruyu sepertinya berhasil melawan ujian tersebut. Hanya saja kondisinya itu terlihat begitu lemah. Jiruyu menenangkannya, pasalnya ia baik-baik saja. Namun ia merasa tubuhnya ini sedikit berbeda jika dibandingkan sebelumnya.
Untuk saat ini, Jiryu masihlah belum bisa menemukan perbedaannya. Saat kemudian gerbang besar pun terbuka juga, di mana mereka akan masuk untuk bisa melihat ada apa saja di dalam tempat tersebut. Perjalanan teruslah mereka lakukan, di mana di sepanjang perjalanan, Kinchen dan Jiryu dapat melihat beberapa tanaman aneh. Kinchen penasaran apakah Jiryu pernah mendengar tentang rahasia dari area terlarang. Berhubung ia tidak tahu apa-apa, jadi Kinchen pun mengeluarkan Ji Hongchen dengan kekuatan miliknya. Berhubung dia tidak tahu apa-apa, jadi Kinchen pun mengeluarkan Ji Hongchen. Dengan kekuatan miliknya, Kinchen mulai menggali informasi, di mana area terlarang keluarga Ji telah disegel oleh Ji Wushu selama lebih dari 200 tahun. Tidak ada yang bisa memasuki tempat tersebut. Begitu pula dengan Tetua Agung sekalipun. Terakhir kali yang memasuki tanah leluhur adalah leluhur Ji Wushu dan leluhur Hu Fa. Itu pun sampai jembatannya saja. Setelah mendengar perkataannya, Kinchen pun kembali menyimpan Ji Hongchen. Jiryu sempat mengkhawatirkan kondisi dari bibinya. Tapi Kinchen menenangkannya karena di saat waktu yang tepat dia akan menghapus segel penghancur jiwa. Nah begitu dia bisa bebas kembali. Tapi sebelum itu, Kinchen bersama Jiryu akan masuk lebih dalam untuk bisa melihat ada apakah di dalam sana. Pada akhirnya, Kinchen dan Jiryu bisa melihat banyaknya ramuan pencucian dan juga yang lainnya. Selain itu, Kinchen merasa tempat ini sangatlah luar biasa karena dipenuhi oleh energi yang murni. 主约，你放心，这么多洗礼灵液， Berhubung di sini ada sebuah rumah, jadi Kinchen mengajak Jiryu untuk bisa melihat ada apakah di dalam rumah tersebut. Tapi perjalanan itu tidak semulus yang mereka kira. Pasalnya ada sebuah formasi dari danau yang langsung menyerang mereka. Kinchen mencoba untuk melawan, namun kekuatan yang Kinchen miliki taklah bisa dia gunakan. Tidak hanya itu saja, namun di saat memanggil Long Yuan, ia juga tak bisa melakukannya karena cakram giok tidak bisa terhubung. Sebuah serangan pun tertuju kepada Kinchen. Untung saja Jiryu bisa mengatasi hal itu dan melindunginya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah jumlah ular yang terus-menerus bertambah banyak. Meskipun mereka bisa mengalahkan ular ini, tapi karena jumlahnya yang semakin banyak, membuat mereka kini menjadi sangat kerepotan. Benar saja hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana Jiryu itu harus terkena gigitan ular. Kinchen bergegas untuk membantunya, tapi racun dari ular itu sepertinya telah menyebar dengan cepat. Kini Jiryu pun semakin lemah. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini ada sebuah ledakan kekuatan yang tiba-tiba saja muncul, diikuti juga oleh munculnya sebuah kristal ungu dari kekuatan tersebut. Melihat hal ini, baik Kinchen maupun Jiryu sama-sama bingung dengan apa sebenarnya kristal itu. Selain itu, kristal ini juga mulai bereaksi kepada tubuh Jiryu, seakan-akan itu memang adalah untuknya. Sesaat kemudian, kristal ini pun memasuki tubuh Jiryu, di mana itu seketika saja meningkatkan kekuatannya, yang kemungkinan Jiryu itu telah naik ke tingkat Martial Emperor. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.